Shalom saudara, kita kembali lagi masih dalam ibadah online. Tapi saya percaya bahwa online ataupun onsite, Tuhan kita tidak terbatas. Dia sanggup melakukan apapun. Dan mari biar kita selalu percaya bahwa Dia akan melakukan yang terbaik untuk kita. Dan walaupun keadaan kita saat ini kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, kita tidak bisa beribadah bersama-sama, tetapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menghampiri kita. Tidak ada apapun yang bisa membatasi Tuhan untuk kita. Selama kita memiliki hati untuk rindu, haus dan datang kepada Dia, maka mari kita percaya bahwa Tuhan akan menghampiri kita. Tuhan akan memuaskan kerinduan kita. Tuhan yang akan memuaskan rasa lapar dan haus kita akan Dia. Kita mau mulai ibadah kita. Saya mengajak kita semua untuk satu dalam doa. Bapa terkasih, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan di hari ini Tuhan, di mana kami semua anak-anak-Mu Tuhan boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Walaupun mungkin kami tidak ada pada satu area yang sama atau satu tempat yang sama, tapi kami percaya bahwa Roh-Mu lah yang mempersatukan kami semua ya Tuhan. Mari Bapa, biarlah kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Baik dalam ibadah online ini ya Tuhan, kami memohon kuasa-Mu lebih lagi bekerja. Walaupun kami dihalangi oleh jarak, tapi kami percaya bahwa Engkau tidak bisa dihalangi oleh apapun ya Tuhan. Mari Tuhan, biarlah melalui ibadah online ini ya Tuhan, kami boleh tetap bisa merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Kami tetap bisa merasakan sentuhan yang luar biasa dengan Engkau ya Tuhan. Mari Bapa, kami rindu untuk datang kepadamu, untuk menaikkan pujian kami, untuk menaikkan sembah kami kepada Tuhan. Kami juga rindu untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, persiapkan kami, persiapkan hati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa hanya kekuatan-Mu lah yang memampukan kami Tuhan untuk semuanya itu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami lanjut lebih lagi, kami juga berdoa Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, ampuni segala bentuk pelanggaran kami, apapun yang ada pada kami yang saat ini tidak baik, yang mengecewakan Engkau. Semua yang masih salah yang ada pada kami mohon ampun ya Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami ya Tuhan. Buat kami ya Tuhan layak untuk menghadap kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, kami menyerahkan hamba-Mu Pastor Freddy Gojali yang sebentar akan membawakan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang juga pakai terus hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk mengabarkan kebenaran-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Engkau terus didik kami melalui kebenaran firman-Mu. Engkau terus yang ubahkan kami melalui firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang urapi lagi hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang pakai bibir dan lidahnya untuk menyampaikan kebenaran-Mu untuk kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan setiap kami lebih lagi ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh memusatkan pikiran kami, perasaan kami, hati kami, seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah kami memfokuskan ya Tuhan segala perhatian kami hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita mau menaikkan pujian kita. Kita mau katakan Tuhan kekuatan dan kuasa-Mu. Tuhanlah kekuatan dan kuasa-Mu.
Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun ini menerjang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi bagiku. Tiada kekuatan dalam hatiku.
Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu
menyerahkan kepada hambanya untuk dilanjutkan dengan firman. Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Saya begitu yakin akan pemeliharaan Tuhan dan juga perlindungan Tuhan atas kita semua di tengah-tengah situasi yang tidak pasti. Kita tetap berjalan bersama Tuhan yang pasti akan membawa kita ke tanah perjanjian, yang pasti juga akan menuntun kita dan memberi kita kemenangan hari demi hari. Marilah kita saling berdoa satu sama lain, saudara. Biar kita semua kuat di dalam Dia, kita semua tetap berdiri teguh di dalam kebenaran, kita semua tidak santai, tidak lengah, tapi kita semua waspada dalam mengikut Dia. Puji Tuhan, kami juga dalam keadaan baik-baik. Kita semua semangat, harus semangat di dalam Tuhan. Walaupun kita tidak berjumpa, walaupun ibadat online, tapi jangan sampai kerajinan kita kendor di dalam Tuhan. Tetap berdoa, tetap berpuasa, tetap menjalankan ibadah kita, yaitu jaga kekudusan kita, jaga kebenaran yang ada di dalam kita, supaya suatu hari kita bisa berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mulai bahasan hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat pemeliharaanmu, kasih setiamu buat kami semua Tuhan, jemaat besar, jemaat Chosen Generation. Kami bersyukur Tuhan, karena tanganmu, kasihmu, penyertaanmu begitu hebat dalam kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sekali-kali pun tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap menyertai kami di tengah-tengah badai hidup kami, di tengah-tengah sukacita kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau menyertai kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, pimpin kami, didik kami, tegur kami Tuhan, masing-masing, supaya kami semua bisa berubah, dan supaya kami semua sungguh-sungguh mengalami transformasi kehidupan, sampai kami semua kedapatan serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan berkati rangkaian ibadah ini, mulai dari pujian penyembahan Tuhan, terus sampai kepada penutupnya Tuhan. Tuhan urapi semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan Tuhan menyertai kami semua, bahkan di minggu-minggu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, sekali lagi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Minggu lalu kita sudah bahas tentang dua tingkat kesempurnaan di akhir zaman, yaitu sempurna di dalam dosa dan juga sempurna di dalam kekudusan. Kita lihat, saudara, ada dua tingkat kesempurnaan dan dua kali Tuhan membelah air. Yang pertama di Laut Tiberau, Tuhan belah, itu tanda baptisan atau pertobatan, persiapan untuk masuk ke padang gurun. Tapi yang kedua, Tuhan membelah sungai Yordan, itu tanda kesempurnaan gereja. Hari ini kita akan bahas tuntunan Allah menuju pada kesempurnaan. Tuntunan Allah menuju pada kesempurnaan. Saya ulang sekali lagi saudara, waktu Tuhan membelah Laut Tiberau, itu tanda baptisan, pertobatan, atau persiapan menuju padang gurun kehidupan, yaitu ujian, cobaan. Dan yang kedua, Tuhan membelah sungai Yordan. Artinya saudara dan saya masuk di dalam kesempurnaan, sempurna di dalam kekudusan, kematian daging total. Seperti Yesus mengakhiri hidupnya di atas kayu salib, itu tanda kesempurnaan.
tanda kesempurnaan. Kematian umat percaya bersama Yesus, itulah tanda kesempurnaan. Sekali lagi, kematian saudara dan saya bersama dengan Kristus di kayu salib, itulah tanda kesempurnaan. Saudaraku, mari kita sama-sama pelajari, makna perjalanan kaum percaya mulai dari kematian Musa, mulai masuk ke, sebentar mau masuk ke tanah perjanjian, yaitu diperhadapkan pada sungai Yordan. Kita sama-sama lihat, saudaraku, tuntunan orang Israel lewat Musa, yaitu dengan tiang awan dan tiang api. Tuntunannya lewat tiang awan dan tiang api. Tapi di kasus Joshua, Tuhan menuntun langsung lewat firman-Nya. Dia menggenapi firman-Nya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, walaupun seringkali kita tidak setia. Dia tuntun kita, dia tuntun saudara, dia tuntun saya untuk masuk di dalam kesempurnaan. Sampai pada kesudahannya, dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Yohanes 14 ayatnya ke-18. Yohanes 14 ayat ke-18, demikian firman Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dia tidak pernah akan meninggalkan kita seperti yatim piatu. Nggak punya pegangan, nggak punya pengharapan. Tapi Tuhan selalu ada bersama saudara dan saya. Karena dia adalah Bapa yang baik. Dia menuntun kita. Walaupun kita melalui lembah kekelaman, percayalah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. So mungkin ada sebagian dari kita berkata, tapi aku tidak setia. Tuhan membuktikan kesetiaannya sampai detik ini. Walaupun kita tidak setia, dia tidak bisa memungkiri dirinya kalau dia adalah Allah yang setia. Pesan saya sama saudara, jangan bertahan di dalam ketidaksetiaan, tapi ikuti cara Tuhan dan jadilah setia senantiasa. 2 Timotius 2 ayatnya ke-13. 2 Timotius 2 ayat ke-13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Iya, dia tidak bisa tidak setia, dia harus setia. Walaupun kita tidak setia, tapi bagaimana caranya? Lewat kesetiaan dia, kita dituntun sampai kita juga jadi setia. Yesaya 63 ayat ke-9. Yesaya 63 ayat ke-9. Dalam segala hal kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan mengendong mereka selama zaman dahulu kala. Iya, saudara perhati dia. Itulah kebaikan Tuhan atas kita semua. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Janjinya ya dan amin. Dia selalu ada bersama dengan kita. Sebagaimana Tuhan menyelesaikan pekerjaan tangannya atas Israel, demikian juga Tuhan hendak menyelesaikan pekerjaan tangannya atas saudara dan saya. Tuhan mau menyelesaikan pekerjaan tangannya atas saudara dan saya sampai saudara dan saya sempurna. Itu tujuannya. Relakan diri kita aja deh. Relakan diri saudara, relakan diri saya. Untuk sama-sama kita dibentuk dan diproses sama Tuhan. Filipi 1 ayat ke-6. Filipi 1 ayat ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Iya. Dia akan terus menyelesaikan pekerjaannya sampai akhir kesudahannya, sampai akhir zaman. Sampai saudara dan saya kedapatan sempurna. Inilah tuntunan Tuhan. Inilah kasih setia Tuhan. Sekarang sama-sama kita bahas tuntunan Allah menuju kesempurnaan. Kita sama-sama buka di Yosua 3 mulai dari ayat ke-1 sampai ke-3.
Yosua 3 ayat 1 sampai dengan ketiga. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Ayat kedua, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Ayat ketiga, dan mereka memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ya, coba saudara lihat ya. Coba saudara lihat. Israel melewati Laut Tiberau. Mereka buta. Mereka buta. Tidak tahu apa-apa. Ini tanda kanak-kanak rohani. Apapun mereka nggak tahu. Sehingga begitu Mesir mengejar, ada musuh di belakang, mereka kocar-kacir, mereka bingung, mereka komplain. Mereka mulai bersungut-sungut di situ. Ini menandakan kekanak-kanakan rohani. Tuhan telah menuntun kita. Kita dulu nggak tahu apa-apa. Kita dulu buta. Sehingga begitu kita kena masalah, di mulut kita ada komplain. Tapi begitu kita sudah dewasa rohani, seharusnya saudara dan saya, seharusnya tidak ada komplain yang keluar dari mulut kita. Yang ada hanya satu ucapan syukur saja. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan sedang menuntun saudara dan saya menuju pada suatu masa depan yang penuh harapan. Masuk di dalam satu tanah perjanjian. Masuk di dalam kesempurnaan. Itu yang Tuhan tuntun saudara dan saya. Kita nggak boleh seperti orang Israel, waktu mereka keluar dari Laut Tiberau, mereka dikejar, mereka cuma bisa komplain. Tapi saudara dan saya sudah dewasa. Kita harus bertumbuh terus di dalam pengenalan akan Tuhan, dan kita harus bertumbuh terus di dalam kedewasaan, supaya saudara ngerti apa yang Tuhan persiapkan buat saudara dan buat saya. Supaya kita tahu rancangannya itu indah. Supaya kita tahu semuanya itu baik, mendatangkan kebaikan belaka. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Kita dulu kanak-kanak, Tuhan memberi saudara dan saya keselamatan. Tujuannya apa? Keselamatan yang Tuhan beri untuk membangun hubungan dengan Dia. Hubungan ini akan membawa saudara dan saya pada suatu kedewasaan iman. Suatu kedewasaan iman. Sayang sekali, sekarang banyak orang yang selamat tapi tidak membangun hubungan. Orang seperti ini dikatakan menyia-nyiakan keselamatan. Betul nggak? Banyak nggak? Saya berdoa supaya saudara tidak mengalami ini. Saudara sudah mendapat keselamatan. Saudara sudah mendapatkan keselamatan. Saudara harus pakai keselamatan itu dengan cara membangun hubungan yang indah dengan Tuhan. Jangan sampai saudara sia-siakan keselamatan itu dan saudara akan terhilang. Kejar Tuhan, kejar kekudusan, kejar kebenaran, sampai kebenaran itu sudah menjadi satu dengan saudara. Tidak bisa tidak, saudara akan melakukan kebenaran. Saudara lihat ya, saudara lihat. Berbeda ketika lewati sungai Yordan, mereka sudah dewasa, mereka tahu kehendak Tuhan. Tuhan nggak tuntun mereka lewat tiang awan, tiang api, tapi Tuhan bicara langsung. Bicara langsung. Kedewasaan rohani bukan seberapa lama saudara ikut Tuhan. Bukan seberapa lama saudara sudah ikut Tuhan. Saudara mau ikut Tuhan puluhan tahun. Saudara sampai jenggotan, sampai rambut putih semua. Saudara bilang, saya udah Kristen dari dulu. Saya bilang, bukan itu takaran kedewasaan. Tapi takaran kedewasaan seberapa paham saudara akan kehendak Allah. Dan seberapa kerelaan saudara untuk melakukan kehendak Allah itu. Ketika saudara paham akan kehendak Allah, dan ketika saudara rela melakukan kehendak Allah, disitulah terlihat kedewasaan rohani saudara.
kehendaknya diutarakan pada kita, membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan itu menjamin saudara dan saya untuk mengalami kemenangan. Tuhan mau saudara dan saya hidup di dalam satu kemenangan. Bukan menjadi pecundang, tapi Tuhan merancang saudara menjadi seorang pemenang. Gimana caranya saudara menjadi pemenang? Tuhan mau saudara dengar-dengaran sama Dia. Dengar-dengaran sama kehendaknya. Dengar-dengaran sama isi hatinya. Supaya saudara tahu kehendak Tuhan. Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Iya, Tuhan menyatakan segala sesuatunya kepada saudara dan saya. Tuhan akan menyatakan kehendaknya kepada saudara dan saya. Gimana Pak caranya dapat kehendak Tuhan? Cari. Kalau saudara nggak cari, saudara nggak bakal dapet. Kalau saudara cari kehendak Tuhan, saudara akan tahu isi hati Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan, sehingga saudara benar-benar menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan menuntun saudara, mulai dari kanak-kanak. Tuhan mau saudara sempurna. Tuhan nggak mau saudara dituntun, diselamatkan dari kanak-kanak. Terus saudara menjadi kanak-kanak rohani. Tapi saudara harus bertumbuh terus di dalam kasih karunia, bertumbuh terus di dalam pengenalan akan Dia. Ulangan 20 ayat 1 dan 4. Ulangan 20 ayat 1. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Ayat 4. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Iya, Tuhan menuntun saudara lewati jalan peperangan. Sekali lagi, Tuhan menuntun kita, orang percaya, melewati jalan-jalan yang penuh perang. Kita masuk di dalam peperangan demi peperangan. Tujuannya hanya satu, supaya membuka mata saudara. Bersama Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Bersama Tuhan, kita lebih dari seorang pemenang. Tuhan mau menjadikan saudara dan saya pemenang. Gimana caranya? Tuhan mungkin bilang sama saudara dan saya hari ini, bukan kamu yang perang, aku yang perang. Kamu hanya ngikut saja. Gimana caranya ngikut? Kamu harus tahu kehendakku. Kalau kamu tahu kehendakku, kamu ikut bersama aku, dan aku Allah yang menang, kamu pun akan menang. Amin. Tuhan menyelamatkan Israel dari perbudakan. Simak, Tuhan menyelamatkan Israel dari perbudakan supaya Israel beribadah. Supaya Israel beribadah. Tuhan menyelamatkan saudara dan saya dari perbudakan dosa. Tujuannya hanya satu, supaya saudara dan saya beribadah, membangun hubungan dengan Tuhan. Tanpa hubungan yang intim dengan Tuhan, saya bilang saudara tidak pernah akan melihat kemenangan dari Tuhan. Tuhan mau saudara mengenal Tuhan, sehingga Tuhan bisa menuntun saudara dan saya sampai sempurna, masuk ke dalam tanah perjanjian. Rahasia pertumbuhan. Sekarang kita lihat rahasia dari pertumbuhan. Yang pertama, rahasia dari pertumbuhan yang pertama, saudara harus masuk di dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara harus cari Tuhan terus. Cari Tuhan terus, seperti saudara sedang mencari harta yang terpendam. Cari Tuhan terus. Cari pengenalannya, cari kehendaknya, cari perkenanannya. Seperti saudara sedang mencari harta yang terpendam. Yang kedua, saudara tidak bisa mungkirin saudara akan menghadapi cobaan-cobaan. Makanya Paulus berkata, cobaan itu biasa. Cobaan itu biasa. Jadi biasa, kita dicobai itu biasa. Dicobai dengan apa? Dicobai dengan dosa. Di sini kita belajar
menyangkal diri dan berkata tidak pada dosa. Yang ketiga, saudara mau bertumbuh, saudara tidak bisa tidak. Saudara harus diuji. Iman kita harus diuji. Diujinya dengan apa? Dengan masalah, dengan berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Kita diuji apakah kita benar-benar mengenal Dia, apakah kita tidak mengenal Dia. Kalau saudara mengenal Dia, begitu ujian datang, saudara hanya bisa satu, bersyukur sama Dia. Inilah tanda pengenalan. Sakaria 13 ayatnya ke-9. Sakaria 13 ayat ke-9. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Oke, lihat ya, tidak bisa tidak, harus ada mengalami ujian. Sekali lagi saya ulang ya, sekali lagi saya ulang. Saudara kalau mau bertumbuh, saudara harus mengenal Tuhan. Tidak bisa tidak. Kedua, kalau saudara mau bertumbuh, saudara tidak bisa memungkiri yang namanya cobaan. Cobaan dari dosa. Seperti Yesus dicobai, kita pun dicobai. Tapi kita tidak berjuang sendiri. Kita berjuang bersama Tuhan. Keputusan dari kita hanya penyangkalan diri. Mau menolak atau mau menyambut dosa. Yang ketiga, saudara tidak bisa pungkiri yang namanya ujian iman. Kita harus lewatin api itu. Dan kita membuktikan bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Bersama Yesus kita lebih dari seorang pemenang. Amin. Sekarang kita masuk di Yosua 3 ayatnya keempat. Yosua 3 ayat 4. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ya. Tuhan membawa saudara dan saya masuk ke satu jalan yang belum pernah kita lalui. Begitu kita diselamatkan, Tuhan balikin arah kita dan kita dibawa Tuhan masuk ke dalam satu jalan yang belum kita lalui. Kalau kita melalui jalan-jalan seperti dunia ini, ya abis ini kita begini, abis ini kita kawin, abis ini kita punya anak ini. Tujuan kita hanya begitu aja. Nanti sudah punya anak, punya cucu punya cucu lagi sampai kita mati. Waduh, senang, hidup kita senang. Sampai ujung ke ujung, hidup kita penuh dengan gelak tawa. Saya bilang sama saudara, betapa miskinnya hidup ini. Tapi Tuhan bawa saudara ke satu jalan yang belum pernah kita tempuh, yaitu jalan keselamatan. Jalan yang tidak mudah. Saudara akan dibawa Tuhan menyangkal diri. Saudara akan dibawa Tuhan masuk dalam peperangan-peperangan rohani. Saudara akan dibawa Tuhan menghadapi semua musuh-musuh di kiri kanan saudara. Musuh-musuh kuasa kegelapan yang tidak terlihat, tapi dia terus mengintimidasi saudara. Nah ini loh, luar biasanya di sini dibilang ada jarak kira-kira 2000 hasta. Kira-kira 2000 hasta. 2000 hasta itu kalau dihitung pakai meter, itu kira-kira 900 meteran. Hampir sekilo. Bisa bayangin, tabut nggak terlalu besar. Tabut perjanjian nggak terlalu besar. Kira-kira segini lah. Semeja. Kira-kira semeja. Tidak terlalu besar. Dan itu jaraknya 1 kilo ke depan. Apa yang saudara bisa lihat dengan 1 kilo ke depan? Dengan barang yang begitu kecil. Saya yakin saudara nggak bisa lihat apa-apa. 2000 ini menandakan 2000 tahun. Mulai dari hujan awal, yaitu pencurahan Roh Kudus di Pantekosta pertama, sampai dengan hujan akhir, yaitu akhir zaman, kesempurnaan dari gereja. Jadi selama 2000 tahun itu,
Tuhan ada di sorga. Dia tinggalin Roh Kudusnya. Di situ kita mulai berjalan dengan iman. Itulah jalan yang tidak pernah kita tempuh selama ini. Kita sudah terbiasa berjalan dengan mata kita. Kita terbiasa berjalan dengan mata jasmani kita. Tapi Tuhan balikin kita untuk berjalan tidak lagi dengan mata jasmani kita, tapi dengan mata hati kita, mata rohani kita. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan walaupun kita tidak melihat. Lihat ya saudara, Yesus tinggalin Roh Kudusnya. Kita mulai berjalan dalam iman, tidak melihat tapi percaya. Kita nggak bisa lihat, tapi kita tetap ikut tuntunannya. Kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa ikut tuntunannya. Gimana caranya? Tidak ada cara lain selain saudara ngotot cari Tuhan. Kita nggak bisa lihat dengan mata kita, tapi kita lihat dengan iman kita. Penyertaan Tuhan membuat siapa yang ikut hidupnya akan tertib. Sekali lagi saya bilang sama saudara, penyertaan Tuhan membuat siapapun yang ikut dia, hidupnya pasti tertib. Sampai masuk ke tanah perjanjian, hidupmu akan tertib. Berapa banyak dari kita mengalami, benar ya, hidupku sudah tertib. Mungkin banyak dari kita bilang, aduh hidupku belum tertib. Saya bilang sama saudara, kalau saudara dengar firman Tuhan, tertibkan hidupmu dan pastikan kau berjalan bersama Tuhan. Ingat saudara, Tuhan membuat satu perjanjian sehingga apa yang dia kerjakan atas kita, pembentukan kita, itu rangkum sepenuhnya. Semuanya kembali ke kita juga. Apakah saudara benar-benar menyerahkan hidup saudara sepenuhnya sama Tuhan atau tidak? Tolong simak baik-baik perkataan ini. Iman memaksa kita melihat dengan mata rohani, bukan dengan mata jasmani atau mata fisik kita. Dan luar biasanya, iman itu bukan berjalan meraba-raba ketidakpastian, tapi justru iman itu berjalan di dalam kepastian, walaupun saudara tidak melihat kepastian itu. Tapi saudara yakin bersama Tuhan, pasti. Semuanya pasti. Iman bukan berjalan meraba. Iman adalah pengenalan tanpa melihat, yang memberi kita kepastian, walaupun kita tidak melihat. Wih, luar biasa. Sekali lagi saya ulang. Iman bukan berjalan meraba, tapi iman adalah pengenalan tanpa melihat, yang memberi kita kepastian walaupun kita tidak melihat. 2000 adalah jarak hujan awal dan hujan akhir, di mana hujan awal ketika gereja ditanam, hujan akhir ketika gereja dituai sempurna. Sekali lagi, hujan awal itu ketika gereja ditanam. 2000 tahun kemudian hujan akhir, yaitu ketika gereja dituai, gereja sudah sempurna. Oke, kita lanjutkan. Yosua 3 ayatnya ke-5. Yosua 3 ayat ke-5, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ya, kata yang pertama di sini dibilang, kuduskanlah dirimu. Di Laut Tiberau, baptisan itu tanda pengudusan. Semua dosamu dihapus, dianggap benar, dianggap lunas semuanya. Dosa kita diampuni. Tapi melewati sungai Yordan, mereka berjalan harus menguduskan dirinya. Sekali lagi, saudara sudah dibaptis, saudara sudah diampuni. Tapi di dalam perjalanan hidup saudara, saudara harus wajib menguduskan diri saudara. Itu yang namanya penyangkalan diri.
Itu yang namanya pemikulan salib. Itu yang namanya mengikut Tuhan. Kita harus menguduskan diri kita. Dulu di Laut Tiberau, Tuhan mengerjakannya lewat anugerah. Tapi anugerah itu terus-menerus bertumbuh. Anugerah terus-menerus bertumbuh. Bertumbuh terus lewat pengenalan. Yang membuat kita merespon setiap panggilan Tuhan. Wih, luar biasa. Tuhan mau saudara dan saya merespon setiap panggilannya. Setiap panggilannya. 1 Petrus 3 ayatnya ke-21. 1 Petrus 3 ayat ke-21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya, bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Lihat ya saudara ya, baptisan bukan untuk membersihkan jasmani. Gimana caranya jasmani kita yang sudah rusak oleh dosa, jiwa kita yang sudah berantakan oleh dosa, gimana caranya? Memohon. Memohon artinya apa? Meminta. Meminta artinya apa? Mencari. Gimana caranya ya? Hidup saya benar, hidup saya kudus. 2 Petrus 3 ayatnya ke-18. 2 Petrus 3 ayat ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Iya, kita harus bertumbuh terus di dalam anugerah terus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Iya, bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi orang yang bertumbuh di dalam anugerah, dia yang memberi kehormatan kepada Tuhan. Dialah orang yang memberi kehormatan kepada Tuhan. Bagaimananya caranya ya, kita memohon kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan supaya kita terus berjalan di dalam kebenarannya dan kita hidup di dalam kebenaran itu. Amin. Oke. Terus penyucian pertama di Laut Tiberau itu melambangkan penyucian mezbah korban. Penyucian mezbah korban. Tapi penyucian berikutnya di Sungai Yordan itu adalah penyucian ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus. Ini adalah buah dari pengenalan. Saudara terus membangun hubungan sampai saudara kenal dia. Dan saudara, begitu saudara kenal, saudara akan tahu isi hatinya. Ketika saudara tahu isi hatinya, saudara sedang disucikan terus-menerus. Jalan saudara yang salah, jalan saudara yang gak benar, dia bawa saudara ke jalan yang baru, yang belum pernah saudara tempuh. Berjalan dalam terang firman Tuhan, kita masuk di ruang kudus. Kita masuk di ruang kudus, kita mulai berjalan di dalam terang firman Tuhan yang ditandakan dengan kandil. Kita mulai membangun hubungan dengan Tuhan lewat mezbah, ukupan. Dan kita makan makanan rohani di meja roti sajian. Tuhan membawa kita, tujuannya apa? Masuk di dalam kesempurnaan. Masuk di dalam kesempurnaan. Jangan jadi orang Kristen yang terlempar ke halaman. Saya ulang sekali lagi. Jangan jadi orang Kristen yang terlempar ke halaman, bahkan terlempar keluar. Karena dosa terus akan menyeret saudara pada dosa-dosa yang lainnya. Dosa akan membuat saudara terlena, tidak lagi fokus pada Tuhan, tapi dosa akan menyeret saudara lama-lama fokus pada diri saudara sendiri. 2 Petrus 2 ayat ke-22. 2 Petrus 2 ayat ke-22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi kepada muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi kepada kubangannya. Iya, lihat ya saudara ya. Lihat ya, jangan sampai kita kayak gitu. Kita kembali lagi ke dosa-dosa kita. Kita kembali lagi ke kehidupan yang lama kita. Gimana caranya kita menggeliat dari dosa, sehingga kita bebas dari kuasa dosa, dan kita berjalan di dalam kuasa ilahi.
Ingat tadi di ayat 5 ada firman yang berbunyi gini, besok ada tanda ajaib. Besok ada tanda ajaib. Jika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, saya ulang sekali lagi, jika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, dan saya juga berjalan sama Tuhan, kita akan melihat berbagai tanda ajaib. Itu udah pasti. Berbagai tanda-tanda yang ajaib. Jaga terus kekudusan, sehingga hidup kita penuh mujizat, penuh tanda ajaib. Jaga terus kekudusan. Saya ulang sekali lagi. Jaga terus kekudusan, sehingga hidupmu penuh mujizat dan penuh tanda ajaib. Ayo saudara, kita bangkit. Cari Tuhan yang benar. Walaupun kita nggak ketemuan, walaupun tidak ada ibadah, tapi kita terus berbangun hubungan. Ibadah itu bukan satu tempat. Bukan berarti tempat. Tapi ibadah adalah tempatnya adalah hati kita sendiri, di mana kita melipat tangan, tutup mata, dan bersentuhan dengan Tuhan secara pribadi. Setiap hari. Amin. Bagaimana caranya? Setiap hari kita lepas dari dosa. Itu tanda ajaib loh yang Tuhan kerjakan buat saudara. Kita pikir tanda ajaib sakit kita sembuh, masalah kita beres. Tanda ajaib yang paling hebat adalah kita berubah. Kita diubah, kita berubah. Tanda ajaib juga yang hebat yang kita alami, kita lepas dari semua ikatan-ikatan dosa. Kita tidak lagi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kegelapan. Saya rindu saudara setuju. Mari saudaraku, kita ikutin tuntunan Allah. Karena Allah akan membawa saudara dan saya pada kesempurnaan. Saudaraku, kita nggak bisa lihat tabut hari ini. Tapi luar biasanya kalau kita masuk ke dalam bait Allah, ada sekat yang memisahkan antara ruang suci dan ruang maha suci. Di ruang suci ada kandil, ada mesbah ukupan, dan ada meja roti sajian. Tapi kita nggak bisa masuk melewati itu, dan kita nggak bisa melihat ruang maha suci. Tapi begitu Yesus mati di atas kayu salib, firman Allah berkata, tirai bait Allah terbelah dua. Di situ kita bisa melihat dengan mata kita, keberadaan Tuhan. Kita, saudara dan saya, hari ini bisa melihat keberadaan Tuhan lewat iman kita, lewat hubungan kita, lewat persentuhan kita dengan Tuhan hari demi hari. Orang yang sudah mati dari diri sendiri pasti akan berjumpa dengan Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Orang yang sudah mati dari diri sendiri pasti akan berjumpa dengan Allah yang adalah tabut. Hari ini kita nggak ngelihat Allah secara real. Tapi kalau saudara mati daging, suatu hari saudara dibawa Tuhan dan saudara akan berjumpa muka dengan Allah. Dan itulah saat-saat atau momen yang paling kita tunggu. 1 Petrus 1 ayat ke-16. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya, firman Allah berkata begitu. Kalau kamu nggak kudus, kamu nggak bisa ngelihat Allah. Kamu harus kudus. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nggak kudus, nggak bisa ketemu Tuhan. Ayo, saya tanya sama saudara. Kenapa saudara jadi orang Kristen? Kalau saudara bilang mau ke surga, ngapain lu ke surga? Ketemu Tuhan. Nah, kalau mau ketemu Tuhan harus kudus.
Nggak kudus, nggak bisa ketemu Tuhan. Jadi kalau nggak bisa ketemu Tuhan, ngapain kamu jadi orang Kristen? Kalau kita mau ketemu Tuhan, kita harus kudus. Nggak ada cara lain. Jadi kejarlah kekudusan. Supaya apa? Supaya saya dan saudara bisa ketemu Tuhan. Kalau nggak bisa ketemu Tuhan, lah, sia-sia dong perjuangan kita selama ini. Ayo saudara, kita kejar kekudusan supaya kita berjumpa dengan Tuhan. Semua kita berjumpa dengan Tuhan. Oke, Tuhan mau kita menguduskan diri kita setiap hari lewat hubungan dan pengenalan kita akan Tuhan. Orang yang jalannya lurus, tidak serong. Orang yang jalannya lurus, tidak serong, suatu hari pasti akan ketemu tabut. Suatu hari pasti ketemu Tuhan. Lurus jalan saudara. Jangan belok ke kanan, jangan belok ke kiri. Lurus saja, ikutin aja kemauan Tuhan, ikutin aja kehendak Tuhan. Berjalan terus dalam kebenaran. Suatu hari saudara dan saya ketemu tabut itu, ketemu Yesus sendiri, yang adalah sumber kasih karunia. Sekarang kita masuk Yosua 3 ayatnya ke-6. Yosua 3 ayat ke-6. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ya, saudara perhatiin ya, saudara perhatiin ya. Di tabut perjanjian itu ada tiang untuk diusung, diangkat. Diangkat itu di bahu. Tabut itu bukan diangkat begini, tapi ditaruh di bahu. Ini artinya salib. Ini menandakan salib. Minggu lalu saya udah bicara sama saudara. Orang yang berjalan dalam roh pasti ada salib di bahunya. Dia mengangkat tabut dan berjalan bersama dengan Tuhan. Orang yang berjalan dalam roh, hidupnya akan menjadi teladan, jadi panutan bagi banyak orang. Tidak bisa tidak. Hidup saudara pasti jadi panutan, jadi teladan buat banyak orang. Syaratnya apa? Kamu harus jalan dalam roh. Kalau kamu nggak jalan dalam roh, nggak bisa jadi panutan. Titus 2 ayat ke-7. Titus 2 ayat ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Jadi teladan dalam berbuat baik. Jadi teladan buat banyak orang. Sungguh-sungguh di dalam pengajaran. Sungguh-sungguh di dalam kebenaran. Kalau saudara sungguh-sungguh di dalam kebenaran dan sungguh-sungguh mencari Tuhan, pasti saudara menjadi panutan bagi banyak orang. Panutan di tengah keluarga. Saudara jadi bapak yang teladan. Saudara jadi ibu yang teladan. Saudara jadi anak, saudara jadi anak yang terbaik. Saudara pasti jadi panutan bagi banyak orang. Amin. Orang yang berjalan dalam kehendak Allah tidak santai. Tidak santai. Selalu bersiaga, siap mengangkat tabut kemanapun tabut itu mau pergi. Saat kapanpun Tuhan mau bergerak, ayo kita bergerak. Kita tahu yang namanya kehendak Allah. Tujuan kekristenan, gimana caranya saudara terus berjalan dalam kehendak Allah. Dia tuntun saudara lewat kehendaknya, sampai saudara menuju pada kesempurnaan. Gimana caranya saudara bisa berjumpa dengan Tuhan? Kudus. Gimana caranya kudus? Berjalan dalam kehendak Allah. Gimana caranya berjalan dalam kehendak Allah? Bangun hubungan. Gimana caranya bangun hubungan? Percaya kepada Dia. Selamat. Itu urutannya. Kalau saudara mengalami ini, kalau saudara melakukan ini, saya yakin baik-baik keadaanmu dan sampai akhir hidupmu engkau dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Amin. Yosua 3 ayat ke-7. Yosua 3 ayat ke-7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Iya, luar biasa ya. Luar biasa.
Yosua diangkat Tuhan, bukan sekedar diangkat, tapi Yosua juga dibesarkan Tuhan. Musa membawa Israel seberangi laut, tapi Yosua membawa Israel masuk dalam tanah perjanjian. Yesus membawa saudara dan saya sampai pada kesempurnaan, asal saudara benar-benar fokus sama Tuhan. Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, fokus terus sama Tuhan. Fokus terus sama Tuhan. Saudara pasti sampai pada kesempurnaan. Siapapun yang jalan sama Tuhan, hidupnya pasti dipermuliakan. Amin. Mau dipermuliakan? Berjalanlah sama Tuhan. Jangan nyerong ke kiri, ke kanan. Ikuti kehendak Tuhan. Karena saudara sudah diselamatkan untuk bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika saudara membangun hubungan dengan Tuhan, saudara akan tahu kehendak Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Yosua 3 ayat ke-9. Yosua 3 ayat 9. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Iya, datang dekat ya. Dengarkan firman Tuhan Allahmu. Saudara lihat ya, dengerin firman Tuhan. Saudara akan ngelihat kemuliaan demi kemuliaan. Hebat tuh, saudara ya. Saudara sedang dibawa Tuhan masuk dalam tanah perjanjian, masuk di dalam kesempurnaan. Tapi syaratnya dengerin firman Tuhan dan dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan, dengerin setiap firman-Nya. Generasi pertama sudah mati, tidak ada satupun yang masuk dalam tanah perjanjian kecuali Yosua. Yang masuk adalah generasi kedua. Yang masuk dalam tanah perjanjian adalah generasi kedua. Ini tandanya manusia lama, orang yang hidup di Mesir, manusia lama tidak bisa masuk tanah perjanjian. Manusia lama itu suka sekali memberontak, suka sekali bersungut-sungut, dan tidak pernah mau taat. Mereka tidak pernah bisa masuk dalam tanah perjanjian. Bilangan 26 ayat 64 sampai 65. Bilangan 26 ayat 64 sampai 65. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Ayat ke-65, sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ya, nggak ada yang bisa masuk tanah perjanjian kecuali generasi kedua, yaitu Kaleb dan Yosua. Generasi pertama harus mati. Manusia lama nggak bakal bisa masuk tanah perjanjian. Saya bilang sekali lagi, kalau saudara tinggal dalam manusia lama, saudara nggak pernah bisa masuk dalam tanah perjanjian. Saudara tinggal dalam dosa-dosa yang lama, saudara nggak bakal bisa masuk tanah perjanjian. Kalau saudara mau masuk dalam tanah perjanjian, bahkan dipermuliakan bersama Tuhan, jagalah kekudusan. Hiduplah kudus, jadilah benar. Nggak ada cara lain, saudara. Generasi pertama, saya bilang ya, generasi pertama itu bagaikan 5 gadis bodoh. 5 gadis bodoh yang tidak bisa masuk dalam pesta perkawinan. Generasi kedua adalah 5 gadis bijaksana. Generasi kedua adalah generasi yang akan masuk dalam tanah perjanjian. Generasi kedua adalah generasi yang dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Generasi kedua adalah orang yang hidup dalam hidup yang baru. Karena manusia lama nggak bakal bisa masuk tanah perjanjian. Kalau saudara mempertahankan dosa hari ini, kalau saudara mempertahankan kenikmatan hari ini,
Kalau saudara mempertahankan harga dirimu hari ini, saya bilang sama saudara, hati-hati. Engkau sedang menghalangi dirimu sendiri masuk dalam tanah perjanjian. Mari saudara, kita berubah. Kita bertobat. Dengar firman Tuhan, ayo kita bertobat sama-sama. Yosua 3 ayat ke-10. Yosua 3 ayat ke-10, lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus, itu dari depan kamu. Luar biasa ya. Artinya apa? Orang yang hidup sesuai dengan kehendak Allah, yang mendengar baik-baik firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, pasti menang dan berhasil. Hidupnya pasti menang dan berhasil. Berhasil apa, Pak? Berhasil jadi direktur, berhasil jadi kaya. Bukan itu tujuannya. Tapi berhasil sampai masuk dalam tanah perjanjian. Pasti saudara akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Yosua 3 ayat ke-12. Yosua 3 ayat ke-12, maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Ngapain suruh pilih? Nah, nanti ada di Yosua 4. Mereka disuruh ngangkatin batu. Batu-batu dari sungai Yordan diangkat, suruh ditaruh di tempat seberang, yaitu di Gilgal, ditaruh di situ. Jadi batu peringatan, 12 batu peringatan. Nah, kalau saudara sama saya sama-sama kita lihat di Yosua 4 ayat 3 sampai 9. Yosua 4 ayat 3 sampai 9. Dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Ayat keempat, lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Ayat 5, dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu di tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel. Ayat ke-6, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Ayat ke-7, maka haruslah kamu katakan kepada mereka, bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus, sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Ayat ke-8, maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua, menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Ayat ke-9, pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Ya, ayat 20 yang terakhir. Ayat 20, ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Iya, saudara perhatiin ya, saya mau jelasin sedikit maknanya ini. Ini maknanya sangat dalam, saudara, sangat dalam. Yang pertama, air sungai Yordan itu melambangkan dosa. Minggu lalu kita udah bahas, air sungai Yordan itu melambangkan dosa. Dan air ini adalah penghalang orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi begitu kaki imam yang membawa tabut ditaruh di sungai Yordan jadi kering. Artinya gereja kering dari dosa. Sekali lagi, gereja kering dari dosa. Kalau saudara adalah gereja, saudara harusnya kering dari dosa. Dan ketika sudah kering, harus diambil batu.
Saudara, kira-kira begini. Coba saudara bayangkan, ada air 1 gelas, saudara taruh batu di dalamnya. Batu di dalam air ini adalah batu yang basah. Batu yang basah. Batu yang menyatu dengan dosa. Batu ini adalah saudara dan saya. Kita dijadikan Tuhan batu-batu penjuru. Amin. Saudara mau dijadikan Tuhan batu penjuru, di mana anak cucu kita akan meneladani kita, akan melihat tingkah laku kita. Anak cucu kita akan melihat betapa baiknya bapaknya, betapa baiknya opanya, betapa baiknya kita. Dan kita akan membawa terang bagi banyak orang di sekitar kita. Kenapa? Karena hidupmu kering dari dosa. Hidupmu kering dari dosa, hidupmu tidak bercela. Kamu diangkat dari dosa ini, dari air ini, kamu ditaruh di Gilgal. Gilgal itu artinya pemurnian atau penyembelihan, tempat penyembelihan. Gilgal adalah tempat sunatan. Gilgal artinya penampian. Gilgal artinya penampian. Saudaraku, saya mau bilang sama saudara, Tuhan mau meletakkan saudara sebagai teladan bagi banyak orang. Tuhan mau orang melihat saudara, dan orang bisa bertanya, siapa dia? Dia adalah anak Tuhan. Dan orang tidak bisa memungkiri kalau saudara hidup benar di dalam Tuhan. Dan Tuhan tidak dipermalukan melalui hidup saudara. Saudara perhatikan, batu ini ditaruh dari 12 suku ini diletakkan di seberang, di Gilgal. Dan itu masih ada sampai sekarang. Itu jadi peringatan. Orang akan melihat betapa indahnya hidupmu, betapa luar biasanya hidupmu yang sudah kering dari dosa. Saudara perhatikan, kalau di dalam air, batunya menyatu dengan dosa. Tapi ketika batu itu dibawa keluar, batu itu diletakkan dan disusun menjadi satu tugu, itu menjadi suatu peringatan. Orang akan melihat tugu itu. Bagaimana caranya? Pak, saya jadi teladan bagi banyak orang. 1, saudara harus diletakkan di Gilgal. Artinya, saudara harus ditampi. Saudara harus ditampi. Saudara harus dikikis. Saudara harus diuji. Ketika saudara lewatin ujian, benar, saudara menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, yang kedua, ketika saudara sudah ditampi, saudara harus kering dari dosa. Kita harus jadi teladan bagi banyak orang. Aduh, ini luar biasa saudara. Ini jadi luar biasa. Saudara akan dibawa Tuhan ke jalan-jalan yang tidak pernah saudara tempuh. Dan yang berikutnya, Tuhan menuntun saudara pada kesempurnaan. Tuhan menuntun saudara pada kesempurnaan. Ketika saudara sudah sempurna, saudara akan menjadi teladan bagi banyak orang. Hidupmu menjadi bau yang harum. Kamu ditampi terus. Kadang kita menangis, capek, kita lelah, lewatin pergumulan demi pergumulan. Tapi luar biasanya, kita terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan mau saudara mengalami kemenangan. Bukan hanya ngelewatin kemenangan, tapi mengalami kemenangan itu. Gimana caranya? Dengan lewati tampian itu, dengan bersyukur dalam segala hal. Sekali lagi, 12 batu yang disusun itu menjadi satu tugu, yaitu saudara dan saya sebagai batu penjuru. Kita dijadikan Tuhan teladan. Kenapa? Karena kita sudah kering dari dosa, dan kita sudah melewati tampian demi tampian. Kita sudah melewati ujian demi ujian. Hebat saudara. Saudara dibentuk Tuhan menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang unggul, pribadi yang bersih dari dosa. Tuhan menuntun saudara dan saya melewati hidup demi hidup ini, sampai saudara dan saya menjadi sempurna, sama seperti Allah adalah sempurna. Kiranya firman ini benar-benar menempelkan kita dan mengubah hidup kita. Sungguh-sungguh kita diubah sama Tuhan menjadi pribadi yang luar biasa excellent di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap benih firman Tuhan yang Tuhan tabur bagi jemaat Chosen Generation
pada khususnya, dan juga semua pemirsa yang menonton siaran ini pada umumnya. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu besar bagi setiap kami. Tuhan, kami merelakan diri kami untuk dituntun dan dibentuk oleh Tuhan, menjadi pribadi yang unggul, yang excellent, menjadi pribadi yang sempurna, sama seperti Tuhan adalah sempurna. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, biar firman ini tertanam dan terpatri di dalam hati kami, sehingga kami kedapatan sehat, sempurna, segambar, serupa dengan Allah. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, marilah masing-masing kita tundukkan kepala. Kita periksa diri kita masing-masing. Minta ampun sama Tuhan atas kesalahan dan pelanggaran kita. Kita semua bangkit berdiri. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat roti ini tinggi di atas kepala kita, tanda kita menghormati Dia lebih dari apapun juga. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu itu menderita sengsara yang mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudaraku, ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah ditikam, ditombak, dan dipecah-pecahkan di atas kayu salib, memberikan saya keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga, melepaskan saya dari maut, mara bahaya, dan juga celaka. Saya percaya oleh tubuhnya yang telah dipecah-pecahkan, roh jiwa tubuh saya disempurnakan sampai hari kedatangan Tuhan kali kedua. Saya akan diangkat di awan-awan sebagai mempelai yang suci, yang kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang hidup di dalam saya, yang bertumbuh di dalam saya, yang memberikan saya kemenangan dan menjadikan Dia raja di dalam hidup saya. Percayakah saudara ini benar-benar tubuh Tuhan Yesus? Kita sambut dalam nama Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita angkat cawan ini tinggi di atas kepala kita. Tanda kita menghormati Dia lebih dari apapun juga. Demikian pula dibuatnya dengan cawan sesudah makan, yang mengambil cawan, mengucap syukur atasnya sambil berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Setiap kali engkau meminumnya, engkau memperingati kematian Tuhan sampai Dia datang yang kedua kali. Saudara, ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya cawan ini berisi darah Tuhan Yesus yang telah ditumpahkan sebagai perjanjian baru dan yang kekal untuk pengampunan dosaku, dosa orang tuaku, dosa leluhurku, semua perbuatan kami yang keji di hadapan Tuhan oleh darah Yesus dihapuskan, kuasa gelap dihancurkan, kutuk dipatahkan. Saya percaya, saya hidup dalam janji-janji Allah. Saya percaya oleh darahnya, roh jiwa tubuh saya disempurnakan sampai hari kedatangan Tuhan kali kedua. Saya akan diangkat di awan-awan sebagai mempelai Kristus tanpa cacat, tanpa celah. Saya percaya oleh darahnya yang telah ditumpahkan, saya menang atas sakit penyakit, saya menang atas virus, saya menang atas semua masalah, saya menang atas dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya menang atas kuasa gelap, saya menang atas semua persoalan-persoalan. Saya percaya oleh darahnya, saya percaya akan jaminan keselamatan. Saya percaya oleh darahnya, saya dilindungi. Saya percaya oleh darahnya, saya diberi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, percayakah saudara ini benar-benar darah Tuhan Yesus? Kita sambut dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang telah Kau curahkan bagi kami. Kami percaya
Kami bukan hanya sekedar pemenang, tapi kami lebih dari seorang pemenang. Kami percaya Tuhan, kami dilindungi, dijagai, disertai. Kami semua sehat sempurna, tidak sakit, tidak lemah. Kami semua kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita mau akhiri ibadah ini. Arahkan pandangan kita pada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus, dan penyertaan yang agung dan luar biasa sempurnanya dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai pagi siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua dijemput di awan-awan sebagai mempelai suci, kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Oke, saudara kasih Tuhan, tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Chosen Generation, bertahan sampai akhir. Together we strong, bersama kita kuat. Amin.